Ini kawan-kawan ini dari jaringan perhutanan sosial se-Jawa. Ada dari gerakan masyarakat perhutanan sosial, ada dari pojok desa, ada dari AP2SI, ada dari Semut Irang, ada dari Arupa. Ini kawan-kawan memang sebenarnya menjalankan kebijakan presiden dan masing-masing sudah melaporkan kemajuannya dan beberapa usulan-usulan yang presiden berjanji akan menindaklanjuti. Misalnya nanti semua SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya kawan-kawan ingin menyelenggarakan selebrasi, ingin menyampaikan kepada Presiden kegiatannya, Presiden berjanji akan menghadiri. Saya kira ini poin-poin penting dari itu. Kemudian berkaitan dengan redistribusi lahan yang dari lahan negara atau dari eks perkebunan HGU yang sudah kadaluarsa itu juga akan segera diselesaikan oleh Bapak Presiden. Dan yang keempat berkaitan dengan Presiden mendukung usulan-usulan, apakah itu berkaitan dengan tadi ya upaya-upaya kawan-kawan AP2SI ingin menyelenggarakan satu pertemuan besar, kemudian juga ada usaha-usaha pertanian jeruk dan lain sebagainya yang sudah dikerjakan kawan pojok desa, dan juga kawan-kawan dari Blora dari Semut Irang juga akan Presiden memberikan apresiasi dan akan berusaha untuk menghadiri kegiatan. Demikian juga usulan-usulan dari Gema PS yang berkaitan dengan embung. Presiden berjanji akan merealisasikan 40 buah embung dalam waktu dekat dan jalan-jalan produksi. Saya kira ini sangat produktif, Presiden sangat apresiasi dan kami pun mengapresiasi Presiden atas kebijakan. Oke. Jadi sempat juga disebutkan kalau ada program yang dijalankan itu meningkatkan atau menurunkan tingkat kemiskinan dari masyarakat. Oh iya, jadi ini memang angka menarik sekali. Bagus pertanyaannya. Itu berdasarkan riset-riset kita di beberapa daerah. Misalnya begini ya, sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektar, sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada PS, mereka menerima SK dari kebijakan Presiden, itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya, menjadi 8.400 rata-rata ya, 8.400 meter persegi. Dari segi pendapatan yang kami ukur dari beberapa tempat saja, ada kenaikan 3 kali lipat pendapatan masyarakat peserta PS dibandingkan dengan belum PS. Saya kira ini sangat luar biasa. Dan ini real ya, kerja-kerja yang inisiatif masyarakat sendiri, tapi kebijakannya pemerintah. Dia bisa mengkapitalisasi modal sosial mereka untuk penambahan pendapatan mereka. Saya kira luar biasa. Terakhir mungkin Pak, harapannya ke depan karena adanya concern dari pemerintah terhadap program ini, mungkin ada ekspektasi lebih nggak terhadap pemerintah? Pasti rakyat itu ekspektasinya lebih. Karena presiden kita ini luar biasa, dia membuka ruang untuk rakyat itu luar biasa. Jadi ekspektasi kita yang paling dasar saja, segera keluarkan SK perizinan PS yang sudah diusulkan oleh kawan-kawan kami semua. Ekspektasi kita itu. Buatkan aturannya, dan mungkin tambahan sedikit, penting juga untuk dari sisi pemerintah memperkuat aturan untuk bisa bagaimana implementasi perhutanan sosial ini lebih baik. Contoh sederhana misalkan ya, perpres yang ada itu jangan sampai dengan 2030, proses target nawacita disebutkan sampai 2024, maka itu bisa dikejar sampai 2024. Atau bahkan paling vital juga bagaimana di level daerah begitu, provinsi juga bisa didorong kerjasamanya dalam menghadirkan peraturan-peraturan yang bagaimana bisa mendukung implementasi pasca izin dalam konteks perhutanan sosial di luar soal kendala atau kebutuhan kita untuk bisa SK-SK yang masih terhambat itu bisa dijalankan. Itu mungkin saya kira targetnya di akhir nanti 2024 itu untuk keseluruhan Jawa perhutanan sosialnya itu bisa diselesaikan, karena kan jumlahnya tidak terlalu besar ya, antara 850 ribuan hektar. Jadi kalau bisa sebelum 2024 itu semua itu sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya
ya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektar itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat. Intinya kita ingin 12,7 juta hektar diselesaikan di eranya Pak Jokowi 2024. Dan menjadi warisan Itu yang warisan baik dari luar biasa. Presiden. Saya kira itu. Sekaligus menambahkan Mungkin ada tambahan, tadi mengenai untuk petani hutan itu jangan juga dibeda-bedakan. Mengenai pupuk bersubsidi, benih. Jadi secara angka jelas hutan menyumbang kesejahteraan. Jadi hutan memberikan pangan kepada negara ini. Dan petani-petani itu adalah petani mandiri. Artinya jangan dibeda-bedakan. Dan itu kami sudah laporkan semua. Jadi ada beberapa titik yang memang menjadi konsen, terutama tadi di Pagayam itu di Kudus maupun Pati, terus beberapa di Jawa Timur, karena memang total di tahun ini petani Jawa Timur tidak mendapatkan akses untuk pupuk bersubsidi. Itu juga sudah kami sampaikan semuanya. Mungkin itu yang saya Tadi sampaikan. ada yang terkait perumahan dalam kawasan, permukiman dalam kawasan juga yang baru pada era Pak Jokowi ini bisa diselesaikan setelah puluhan tahun ya, dari tahun 30, dari tahun 40, dari tahun 60 gitu bisa diselesaikan. Dan tadi kita sudah menghitung timeline-nya dan Presiden menjanjikan akan melakukan percepatan proses supaya bisa selesai sebagian besarnya di tahun 2023 itu sudah ada yang bisa diselesaikan. Saya kira